Ada perbedaan yang signifikan antara pentahiran atau pembersihan, penyucian, pemurnian yang dilakukan oleh manusia yang terbatas dengan yang dilakukan oleh Tuhan yang tidak terbatas. Pentahiran yang dilakukan oleh manusia hanya bisa mencapai dan menjangkau tampak luar secara yang kelihatan, yang dapat diterima oleh indera manusia, yang didengar, yang dilihat, atau yang tampak dan kelihatan itulah yang biasanya diupayakan untuk ditahirkan. Misalnya di dalam kitab suci dikatakan orang yang berpenyakit kusta dengan segala macam borok-borok dan luka-luka di kulit yang begitu menjijikkan dan tidak enak dilihat, maka bukti dia tahir adalah tampak luarnya itu bersih. Namun pentahiran yang Tuhan lakukan adalah sebuah pentahiran yang secara utuh dan penuh. Bukan saja tampak luar, tapi Tuhan dengan kemahakuasaannya sanggup mulai mentahirkan dari dalam diri manusia. Itu yang dia kerjakan. Dan karena dia adalah roh, dia adalah Roh Kudus yang maha teguh, maka dia sanggup untuk mengubahkan dan mentahirkan seseorang dari dalam dirinya terlebih dahulu, baru kemudian tampak luarnya yang akan terpancar dari batin yang sudah ditahirkan oleh tangan Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan mencoba menelusuri ayat-ayat kutipan tentang Roh Kudus yang ada di dalam Perjanjian Lama, khususnya kitab Mazmur. Hari ini dari Mazmur 51, yaitu Mazmur pengakuan dosa dari Daud. Setelah Nabi Nathan menegur dia untuk dosa yang dia kerjakan, maka terungkaplah apa yang menjadi pergumulan Daud, dan itu yang dia tuangkan sebagai wujud respon setelah dia mengakui dosanya, menyadari akan kebodohannya dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Mazmur 51 ayat 9 dan 12. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Lalu ayat yang ke-12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Pemazmur Daud dalam hal ini di dalam Mazmur 51, setelah dia mengakui akan segala dosanya, dia menyadari bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat membersihkannya dari dosanya. Hanya Tuhan yang akan membuat dia menjadi tahir, murni kembali, suci kembali, bersih kembali. Dan tangan Tuhanlah yang berkuasa, yang dia andalkan, sanggup untuk membasuhnya menjadi lebih putih dari salju. Dalam ayat 9 tadi dikatakan demikian. Namun yang akan kita lihat adalah di dalam ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dalam versi Alkitab lain dikatakan, ciptakanlah dalam diriku hati yang murni, ya Allah, dan perbaharuilah roh yang teguh di dalam diriku. Ini sesuai dengan apa yang dituliskan dalam kitab versi bahasa aslinya. Ciptakan di dalam diri hati yang murni. Create in me a clean heart. Ciptakanlah sebuah hati yang bersih, yang murni, yang suci di dalam hatiku. Kata ciptakan, create, di situ digunakan kata dalam bahasa Ibrani yaitu bara. Yang kalau mau diterjemahkan, makna bara itu bukan sekedar menciptakan, create, tetapi juga membentuk, shape, membentuk hati. Sehingga Daud dengan ungkapkan kata bara ini, dia meminta untuk Tuhan menciptakan di dalam dirinya hati yang murni, sekaligus membentuk hatinya menjadi murni. Permohonan Daud ini adalah sebuah permohonan yang dalam, tetapi sangat vital untuk perbaikan hidupnya terjadi.
Kita tahu bagaimana Daud setelah jatuh dalam dosa, dia pun menanggung akibat dari dosanya. Dia mengalami yang namanya perkabungan, duka cita, dan berbagai macam musibah melanda hidup dia dan keluarganya. Namun permohonan dia untuk supaya di dalam batinnya, di dalam hatinya itu tercipta hati yang murni, hati yang bersih. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dimohonkan kepada Tuhan. Dan dikatakan pula yang lebih tegas lagi, perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Daud sadar bahwa dengan kekuatan dirinya sendiri tidak mungkin hatinya menjadi bersih dan hidupnya menjadi tahir. Daud sadar akan keterbatasannya dan kuasa manusia, termasuk para nabi, rasul, atau siapapun itu, tidak sanggup untuk mentahirkan hidupnya. Satu-satunya yang sanggup mentahirkannya adalah Roh Maha Teguh yang menciptakan dan membentuk hati yang murni di dalam batin. Ini yang dirindukan oleh Daud untuk itu sungguh hadir dalam hidupnya dan mentahirkan hidupnya. Kehadiran Roh Maha Teguh itu yang menciptakan dan membentuk hati, itulah yang menjadi andalan dan sandaran Daud untuk supaya hidupnya menjadi tahir kembali, bersih kembali, murni kembali. Dan itu baru terjamin kalau sungguh-sungguh kita mau mengaminkan hadirnya Tuhan yang berkuasa mentahirkan itu. Dan ketika digunakan kata perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, Daud memohon bukan sekedar untuk tampak luarnya sebenarnya untuk ditahirkan, tetapi biar semangatnya, rohnya itu dibaharui lagi oleh Roh Allah. Rohnya itu yang sudah rusak oleh dosa itu, dia memohon untuk ditahirkan lagi oleh kehadiran Roh Allah, Roh Kudus itu di dalam hidupnya. Memang waktu Daud menulis kitab ini, belum ada peristiwa Pentakosta di mana turunnya Roh Kudus ke atas para rasul sebagaimana yang kita ketahui. Tetapi Daud justru menunjukkan kepada kita betapa dia mengandalkan kekuatan roh dibandingkan kekuatan manusia dan dirinya sendiri. Ini menjadi satu hal yang sangat vital di dalam iman percaya kita, yang bila tidak ada, maka akan berdampak fatal di dalam pertumbuhan iman kita. Hari-hari ini ketika kita mungkin mengalami hati yang sedang rusak oleh berbagai macam musibah, hati dan hidup yang sedang rusak juga oleh berbagai macam sakit penyakit, oleh berbagai macam pergumulan hidup yang berat, sadarilah bahwa kehadiran Roh Allah itulah yang sanggup untuk mentahirkan hidup kita. Tugas kita sederhana, yaitu mengaminkannya. Mengaminkan berarti mengiyakan bahwa memang kita butuh kuasa kehadiran Tuhan itu mentahirkan hidup kita. Karena itu bersandarlah kepadanya, andalkan Dia, bahwa dalam hidupmu, dalam doamu, akan segala pergumulanmu, apa bagian hidupmu yang ingin engkau ditahirkan, serahkanlah itu kepada Tuhan, agar hadirnya itu mentahirkan. Dan pentahiran yang Tuhan kerjakan adalah pentahiran yang sempurna, luar dan dalam. Bukan tampak luarnya saja, tetapi hati yang terlebih dahulu ditahirkan itu akan berdampak kepada apa yang ada di luar. Kata-kata, sikap kita, bahkan apa yang ada di dalam wujud penampilan dan apa yang tampak di mata orang lain, itu akan tertahirkan oleh kehadiran Allah, Roh Kudus yang Maha Kuasa itu. Berserahlah kepadanya, aminkanlah hidupmu kepadanya, aminkanlah janjinya di dalam hidupmu, maka terjaminlah ketahiran dalam hidupmu itu. Tuhan menyertai, menguatkan dan memulihkan kita. Amin.